Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali bersama kami di channel Cahaya Baru. Bertemu dengan video yang baru ini, kami akan kabarkan progres perkembangan dari pengangkatan honorer menjadi ASN P3K. Telah terbit surat edaran, surat yang bersifat sangat segera dari Kemendagri kepada pemerintah daerah, yaitu kepada seluruh bupati dan juga gubernur. Namun sebelum kita bahas terkait dengan isi surat tersebut, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, kita ke pembahasan. Jadi teman-teman, surat tersebut surat yang mengatur atau surat yang ditujukan kepada pemerintah daerah terkait dengan penganggaran gaji bagi P3K. P3K penuh waktu dan juga P3K paruh waktu. Nah, seperti kita pahami teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang menjadi P3K penuh waktu tentunya akan mendapatkan gaji dan juga tunjangan P3K sesuai dengan undang-undang yang berlaku ya, sesuai dengan PP kemudian Kepres yang berlaku. Nah, kita bisa lihat teman-teman yang menjadi P3K penuh waktu, ada beberapa syarat pembayaran gaji dan tunjangan bagi pegawai pemerintah perjanjian kerja didasarkan pada Permendagri nomor 6 tahun 2021. Yang pertama, dibayarkan setelah menandatangani perjanjian kerja, diterbitan keputusan pengangkatan P3K dan melaksanakan tugas, dibuktikan dengan SPMT, surat perintah melaksanakan tugas. Ini syarat yang pertama. Yang kedua adalah penerbitan SPMT mengikuti ketentuan dari BKN yang mengatur mengenai petunjuk teknis pengadaan P3K. Untuk poin yang kedua. Kemudian untuk poin yang ketiga, SPMT tidak diberlaku surutkan dari tanggal penandatanganan perjanjian kerja dan penetapan keputusan pengangkatan menjadi P3K. Untuk poin yang keempat, dalam hal P3K melaksanakan tugas berdasarkan SPMT pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, gaji dan tunjangannya dibayarkan terhitung mulai bulan berkenaan. Nah, jadi untuk teman-teman yang mendapatkan SPMT di bulan tersebut, maka gaji akan dibayarkan, gaji dan tunjangan di bulan tersebut. Dalam hal P3K melaksanakan tugas berdasarkan SPMT pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya pada bulan berkenaan, gaji dan tunjangannya dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya. Nah, jadi kita misalkan buat simulasi ya teman-teman, mendapatkan SPMT di tanggal 1 di bulan Maret tahun 2025, maka gaji dan tunjangan akan dibayarkan di bulan itu, hari pertama. Namun ketika SPMT teman-teman itu di tanggal 2 dan seterusnya, maka gaji dan tunjangan akan dibayarkan mulai bulan berikutnya. Ini disebutkan ya pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya. Jadi ketika nanti teman-teman mendapatkan SK dan SPMT-nya adalah di tanggal 1, maka di tanggal itu, di bulan itu teman mendapat gaji dan tunjangan. Jika tidak di tanggal 1, tanggal 2, atau seterusnya, maka gaji dan tunjangan akan dibayarkan pada bulan berikutnya. Poin yang keenam, gaji dan tunjangan P3K diberhentikan terhitung mulai bulan berikutnya sedang P3K yang bersangkutan, 1. Masa perjanjian kerjanya berakhir dan tidak diperpanjang, meninggal dunia dan diberhentikan. Nah, ini sekilas gambaran bagi teman-teman yang menjadi P3K penuh waktu ya. Ini terkait dengan gaji dan tunjangan P3K penuh waktu. Nah, informasi kedua, kita masuk di informasi surat yang diterbitkan oleh Kemendagri. Kita lihat ini tertanggal 14 Februari tahun 2025. Sifatnya sangat segera. Hal penjelasan terhadap penganggaran gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu ditujukan kepada gubernur seluruh Indonesia dan bupati serta wali kota di seluruh Indonesia. Nah, jadi surat ini adalah surat dari Kementerian Dalam Negeri terkait penganggaran gaji bagi P3K paruh waktu. Kita lihat sehubungan dengan pertanyaan dari beberapa pemerintah atas
penganggaran gaji bagi P3K paruh waktu dan berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang menyatakan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib dibayarkan kita bisa lihat di sini paling lambat ya diselesaikan penataannya paling lambat di bulan Desember tahun 2024. Dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya. Ini kita sudah pahami bersama ya terkait dengan hal tersebut. Nah, jadi yang mendasari surat ini adalah banyak pertanyaan terkait dengan penganggaran bagi P3K paruh waktu. Kita lihat untuk isi dari suratnya per poin yang pertama adalah bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti tahapan seleksi tetap bekerja dan diberikan gaji sesuai dengan besaran yang diterima sebelumnya. Nah, jadi bagi non-ASN yang sedang mengikuti seleksi P3K, maka tetap dibayarkan gajinya sama seperti yang diterima sebelumnya. Selanjutnya, sumber pendanaan gaji sebagaimana dimaksud dianggarkan dalam belanja jasa. Nah, jadi untuk penganggaran berikutnya itu dianggarkan melalui belanja jasa. Itu untuk poin yang pertama. Kemudian yang kedua, pemberian gaji setelah penetapan pengangkatan bagi P3K dianggarkan dengan kode rekening sesuai dengan keputusan Mendagri, permutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Selanjutnya, pembayaran gaji setelah penetapan pengangkatan bagi P3K paruh waktu berpedoman pada Surat PLT Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 900/1-1/227/SJ tanggal 16 Januari 2025. Hal penganggaran gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu serta dasar pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur. Artinya, untuk P3K paruh waktu itu menggunakan surat Sekretaris Jenderal Kemendagri ya, nomor 900 tersebut. Nah, nomor 3, dalam hal terdapat pemerintah daerah yang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dijelaskan pada Surat Menteri Pan-RB nomor B-5993 dan seterusnya tanggal 12 Desember 2024 terkait dengan hal gaji bagi pegawai non-ASN tersebut, maka pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk mengalokasikan pendanaan untuk gaji pegawai non-ASN yang bersangkutan. Ini untuk poin yang ketiga, pemerintah daerah sudah tidak boleh menganggarkan lagi ya, apabila pemerintah daerah itu mengangkat pegawai non-ASN selain yang sudah terdata di BKN seperti itu. Kemudian yang nomor 4, bagi pegawai non-ASN yang tidak terdaftar di pangkalan database pegawai non-ASN pada BKN, namun masih mengikuti proses seleksi sebagaimana maksud dalam surat Permenpan nomor B5993 dan seterusnya, dapat dilakukan pengalokasian dan pembayaran gaji pegawai non-ASN yang dimaksud. Nah, jadi ketika sekarang masih mengikuti program atau mengikuti seleksi P3K, maka masih bisa dianggarkan untuk pembayaran gaji non-ASN tersebut. Nah, ini teman-teman informasi dari surat edaran terbaru dari Menpan, maksud kami Kemendagri untuk Gubernur dan Wali Kota seluruh Indonesia. Artinya adalah untuk teman-teman non-ASN yang mengikuti tahapan seleksi dan masih bekerja, maka masih bisa mendapatkan gaji. Kemudian yang kedua, bagi teman-teman yang nanti menjadi P3K paruh waktu, maka dasarnya adalah surat dari Sekretaris Jenderal Kemendagri nomor 900 sekian-sekian. Kemudian bagi teman-teman, bagi pemerintah daerah yang mengangkat non-ASN atau nama lain
nama lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka tidak diperbolehkan mengalokasikan gaji. Kemudian bagi pegawai non-ASN yang tidak terdaftar di database PKN, namun masih mengikuti proses seleksi sebagaimana dimaksud, maka masih bisa dialokasikan untuk pembayaran gajinya. Nah, ini teman-teman informasinya, walaupun sebenarnya yang dinantikan oleh teman-teman tentunya adalah bagaimana nanti R2 atau R3 itu tidak menjadi paruh waktu ya, menjadi penuh waktu ya. Semoga nanti memang akan ada kebijakan tersebut terkait dengan R2 dan R3 yang nantinya akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah, sekian informasi dari kami. Semoga ini bisa menjawab keraguan dari teman-teman, karena banyak yang masuk di kami terkait dengan komentar ya, komentar dari subscriber di channel kami terkait dengan penggajian. Itu banyak teman-teman yang belum digaji, bahkan ini salah satu dari subscriber memberikan informasi faktanya bahwa GTT-PTT sudah 2 bulan tidak bayaran, padahal sudah terdata di PKN tahun 2025. Ini harusnya pemerintah daerah bisa membayarkan ya, karena sesuai dari surat Kementerian Dalam Negeri tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.